Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana yaitu syukur, puji syukur yang maksudnya bahwa dengan pujinya Allah adalah memuji kepada dirinya sendiri, di mana karena dalam pengertiannya bahwa tidak ada yang lain, cuman hanya ada Allah Ta'ala itu sendiri ya. Jadi puji ini adalah menyatakan, adalah menunjukkan pada pengertian hakikatnya Allah Ta'ala itu mengenalkan, yang mengenalkan pada dirinya kepada kita kalian, di mana bahwasanya tidak ada yang lain, tidak ada lain yang dipuji, tidak ada lain yang diperhatikan, cuman dirinya sendirilah yang bisa memperhatikan pada dirinya. Oleh karena itu di mana bahwa kita ini pada pengertiannya hakikatnya bahwa kita ini tidak ada yang berwujud, cuma hanya wujudnya Allah itu sendiri. Selain daripada yang Allah ini tidak ada wujud sama sekali, hanya sebagai khoyal ya, hayal, syak dan waham ya. Jadi keadaan kita ini cuman hayal, bukan yang sebenar-benarnya. Nah, oleh karena itu ketahui olehmu bahwa arti yang ada ini cuman hanya Allah SWT sendiri ya, yang ada. Lain dari Allah tidak ada. Jadi berbicara kita arti membicarakan masalah kepada Allah SWT ya, membicarakan Allah karena membicarakan yang ada. Oleh karena itu terlebih dahulu kita mengetahui sebagaimana yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Menuntut ilmu adalah yaitu wajib laki-laki dan perempuan menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu artinya menuntut tahu. Mana itu ilmu itu tahu. Dan sebagaimana bahwasanya ilmu ini dengan tulisan Arabnya itu ain, lam dan mim, cuma 3 huruf. Kalau huruf Latin i, lam, mim, u, 4 ya. Nah, apa yang maksudnya? Artinya ain itu menyatakan, apa maknanya? Itu daripada Elion, artinya yang tertinggi ya. Nah, lam itu adalah latif, yang maksudnya sifat yang halus ya. Dan mim itu adalah musyahadah ya.
Nah, jadi dengan menuntut tahu tadi ada 3 macam inilah. Hati kita melakukannya, kita ketahui bahwa kita tuntut ilmu. Maka hal ini kata Nabi, tuntut ilmu. Ya, tolabul ilmi faridatun ala muslimin wal muslimat. Ya, jadi Nabi sendiri bahwa mensabdakan dan ilmu. Jadi ilmu ini ada satu kenyataan. Dan ilmu ini pula, kalau tentang orang bertanya tentang ilmu, jangan tak kau tunjukkan. Ya, karena apabila kamu tidak tunjukkan, ya kamu itu tersangkut bahaya. Ya, man su'ila bilmin fakata mau uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Siapa bertanya tentang ilmu pengetahuan, ya tidak kamu ketunjukkan, uljima arti dikekang dengan api neraka yaumal kiamati pada hari kiamat. Ya, nah ilmu itu namanya ilmu. Nah sekarang kita pelajari ini ada rahasia. Kalau rahasia kita rahasia masing-masing. Karena rahasia sebelum terbuka, sebelum mengetahui, ya itu tidak tahu. Ya, tidak tahu bahwa sebelum kita ketahui. Tetapi apabila sudah terbukanya rahasia ini yang dibukakan oleh Allah, itu tidak rahasia lagi. Artinya rahasia kita masing-masing. Nah, tetapi ilmu tadi, kalau bertanya tentang ilmu, tentang apa? Ya tentang kita sholat, tentang kita berwudu, ya, maka kita nak diketahui dengan ilmu. Nah sekarang kita ini mempelajari sebagaimana rahasianya Allah. Kita tuntut ini semuanya tidak ada rahasia, tidak. Tetapi oleh karena arti banyak kita belum tahu, banyak kita tidak mengerti, maka ini kita mengandung arti ialah rahasia. Ya. Nah, karena itu rahasia ini tunjukkan oleh Allah. Ya, al insanu syiri wa anasiruhu sifatan lahiri. Al insan itu syiri, berarti insan itu arti manusia, itu rahasiaku, uji Tuhan. Ya. Nah, sekarang manusia ini rahasia Tuhan. Dan Tuhanmu rahasia manusia. Antara ilah manusia dengan Tuhan ini yang sebenarnya bukannya satu rahasia. Apa rahasianya ini? Artinya suatu sifat. Maksudnya sifat apa? Sifat itu ada yang menunjukkan dirinya. Berarti diri zat wajib al-wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Ya. Nah ya. Makanya yang hati tahu, yang mengerti, itu tidak bisa kita berkata, kalau kita tahu, tidak bisa kita mengatakan kepada orang lain, daripada bapak tidak bisa menunjukkan kepada anaknya, ya, dan dari istrinya dulu sekalipun tidak bisa dibicarakan. Kenapa? Ini rahasia daripada Allah SWT. Adapun hal ini yang kita tuntut ini ada apa tidak? Ada, pasti ada. Tetapi adanya ini tidak bisa kita bicarakan seperti kita bicarakan segala sesuatu. Ya, karena zat itu bukannya sesuatu, bukan. Zat itu adalah membuat, meyakinkan kepada sesuatu ini terjadi daripada zat.
Jadi apapun yang kita pandang, ini semuanya kejadian daripada zat itu sendiri. Nah, tentang zat ini, menurut tadi kepengertian kamu itu sendiri, menurut tadi paham kamu yakin bahwa zat ini pasti ada yang terjadi, pasti ada. Ya. Jadi makanya kita kata Nabi, wa man nazara ila syai'in, itu maksud sesuatu. Ya, wa man nazara ila syai'in wa lam yarallah awal batin. Itu kata Nabi. Wa man nazara berarti kalau kamu memperhatikan, kalau kamu memandang kepada sesuatu apapun. Karena apabila dilihat oleh mata ini sesuatu, makanya kita tahu dan mengerti sampai kepada Allah SWT ini ada bukan pandangan mata, ya, itu meyakinkan pandangan hati itu sendiri. Nah, jadi pandangan mata dengan pandangan hati itu berbeda, ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau dengan kamu berlandaskan bahwa untuk tahu dan melihat kepada Allah SWT dengan matamu, itu salah. Karena kita lihat ini ada perbuatan yang dijadikan oleh Allah. Jadi wa man nazara ila syai'in wa lam yarallah, wa lam yarallah, tidak arti kau ketahui, maka arti tidak kau ketahui ini itu adalah batal, ya. Dan ini mengandung daripada itu kesirikan. Jadi kalau kita memandang kepada sesuatu, itu terpandang dengan Allah. Apa? Sebab yang jadikan, yang ngadokan, yang datangkan itu adalah hanya Allah SWT. Ya. Nah, yang ngado dijadikan. Kalau tidak dijadikan, tidak ada terjadi. Makanya yang dijadikan oleh Allah itu termasuk daripada alam, ya, alam. Jadi alam ini alamat menunjukkan ke Tuhan bahwa dibuatnya ini tidak akan mungkin dia terjauh daripada yang dibuatnya. Sekarang dibuatnya di mana kayaknya? Ya, kalau kita membuat atau membuat sesuatu, tentu arti terpisah daripada kita lepaskan, ya. Nah, itu namanya lain. Kalau Allah menciptakan kepada sesuatu, ini dia tidak akan jauh, tidak akan terlepas daripada diri dia. Maka inilah, maka hadis Nabi tadi, kau memandang sesuatu, arti memandang ya kepada Allah SWT. Tetapi bukan disembah. Yang saya masukkan, kita melihat kepada Allah. Melihat sesuatu, melihat Allah, bukannya sesuatu nak disembah, meyakinkan dia semuanya tidak terjauh daripada dirinya itu sendiri, tidak terbeda, tidak, ya. Kalau kita buat pempek, ya, nanak nasi, ya terjauh dari kita, ya, nasi jauh, kita pun jauh. Nah, kalau Tuhan ini tidak kejauh, maka biasakanlah kamu memandang sesuatu, melihat kepada Allah, ya. Artinya apa? Menimbulkan keyakinan di hatimu, kamu yakin betul-betul itu adalah bahwa menunjukkan diri Allah SWT sendiri. Nah, tetapi tidak bisa kita bicarakan. Bicarakannya cuma sekedar kamu sendiri yang mengerti. Orang lain dia tidak tahu, sudah tidak ngerti, belum yakin, tidak tahu. Nah, jadi oleh karena itu dalam ada pelajaran kita ini bukan mempelajari masalah hidak hati, belajarkan yang betul-betul itu ada, ya, ada yang kita ini, bukan hidak hati, tidak. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bermacam-macamlah bahwa yang dijadikan oleh Allah, dan insya Allah
Sebentar lagi, tidak berapa hari lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Ya. Nah ini makanya kalau orang yang betul-betul mengerti bahwa bulan puasa itu arti melihat kepada Allah. Ya, ya bulan puasa. Jadi oleh karena bulan puasa ini selama bulan puasa baik siang hari maupun malam hari, ya. Nah itu. Dan kelakuan atau syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ialah kita berpuasa pada siang hari dan malamnya kita bertarawih, dan ya waktu hati subuh kita pun makan sahur, ya. Nah, yang tidak makan, ya dia makan tidak apa-apa, ya. Ya kalau tahan tidak makan sahur ya. Tapi kalau dibiasakan macam itu tahan tidak apa-apa dah, ya. Kenapa? Oleh karena kita bertemu kepada Allah SWT sendiri. Nah, itu lapar, ini kita udah makan tapi tidak lapar itu bertemu ke Tuhan. Kaki kamu nyengok Tuhan, manalah Tuhan itu. Kata Buya bertemu dalam bulan puasa. Tidak bertemu. Ya kamu lapar, kamu tidak makan itu kamu kenyang. Itu Tuhan, karena Tuhan tidak makan. Tuhan tidak pernah dia tidak makan, dia tidak makan selama-lamanya. Ya, nah. Sekarang kenapa bulan puasa itu yang artinya diwajibkan kita semua berpuasa untuk menahankan itu, karena masa-masa yang akan datang atau di akhirat nanti tidak makan. Oleh karena kita biasa tidak makan, tidak kecewa gitu, tidak merasa kita lapar. Oleh karena biasa kita hati itu. Nah makanya di dalam hati menghadapi bulan Ramadan ini adalah bulan Sa'ban, tapi kita dirubah-rubah. Nah, Sa'ban itu, ya, artinya bila bulan namun sudah ke-10, ya. Nah, 10, 11-nya ini namanya Zulkaidah, 12-nya ialah haji, ya. Nah, ini memang tidak bisa dirubah, cuman yang berubah bulan hari miladiah. Bulan Latin itu berubah. Kalau dulu puasa itu di bulan 4, ya. Lebaran di bulan 4. Sekarang sudah masuk bulan 3. Nah, baiklah, kalau kita sudah terbiasa menjaga diri kita masing-masing, hati ini kalau dari dijaga banyak macamnya, banyak dikendaki menuruti sebagaimana hawa nafsu yang ada pada diri kita, ya. Nah, jadi oleh karena itu dijaga ialah jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita hati tertekankan oleh hawa nafsu, ya. Hati inilah yang namanya dipelihara. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qalbikum. Sungguhnya Allah tidak artinya memandang di luar, tidak dipandangi di luar, hanya dipandang itu adalah hati. Kenapa? Hati sebenarnya dan hati Allah itu menjadikan hati kesatuan, ya. Jadi namanya hati kita dengan hati Allah itu selalu diperhatikan oleh Allah SWT.
Ya, makanya janganlah kita berbuatlah semacam-macamnya menuruti sebagaimana hawa nafsu yang ada pada kita. Memang Allah dibuatkannya hawa nafsu. Ya, kenapa dibuatkannya? Ya, hawa nafsu ini sebenarnya bukan semata-mata kejahatan, bukan keburukan, itu ada baiknya. Dengan adanya hawa nafsu adalah hati tujuan kita itu yang sebenarnya kadang-kadang tersalah, ya, oleh karena tertipukan oleh hawa nafsu kita sendiri, ya. Itu yang maksudnya. Nah, baiklah dalam hal ini bahwa kita artinya di dalam bulan puasa ini tadi nanti insyaallah kita beristirahat, ya. Habis dari puasa kita mulai lagi kalau masih ada umurku, ya. Tapi bukan saya saja, ini banyak ya yang lain-lainnya. Boleh kamu persilakan untuk nuntun kepada ilmu yang mereka pelajarkan, ya. Bagi saya ini, saya tahu lah, ini terbatas. Apa cuma sebatas sampai apa tidak di bulan puasa, ini bahaya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita selalu bermusyawarah, selalu kita mengadakan yang kita tuntut ini adalah tauhid. Ya. Artinya sebenarnya ini penting. Ya. Pelajaran tauhid inilah yang sebenar-benarnya, ya. Ya, selain daripada tauhid ini pelajarkan seperti ilmu kepahaman atau fikih ini menurut hukum, ya, menurut hukum yang artinya diadakan oleh Allah SWT sendiri. Memang Allah membuatnya manusia daripada keturunan Adam sebagaimana khalifah dia, petunjuk dia, ya. Nah, makanya kita ini tidak lain untuk menjaga diri kita, jangankan kita itu artinya melanggar daripada hukum-hukum yang terjadi, ya. Maka hukum ini syariat itu ada 5, kemudian hukum yang berhakikat itu ada 3, dan kemudian hukum itu adat, ya. Nah, hukum ini, nah, kita dibuat oleh Allah, khalifah fil ardi. Sekarang kamu itu penggantiku di Tuhan untuk melaksanakan ialah dengan khalifah di muka bumi ini. Nah, jadi kita dibuat atau dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah dia, pengganti dia. Nah, pengganti dia tidak akan mungkin kita tidak tahu. Pengganti dia itu jangan kita pengganti tapi tidak tahu, tidak ngerti, ya. Nah, jadi oleh karena itu alhamdulillah juga dengan tuntunan daripada itu yaitu Muhammad bin Abdullah untuk menjagakan diri kita, memelihara yang telah cerita sebagaimana itu khalifah daripada Allah SWT itu sendiri. Jadi pada malam hari ini saya membacakan ini kitab agar supaya hati kita ini menjadi lunak, ya, agar supaya menjadi lunak yang betul-betul kita pelajari, ya. Ya. Apa yang maksudnya? Bahwasanya ketahui olehmu, apa yang diketahui olehmu sekianya bagi orang yang menghendaki, ya, itu sekalian yang tersebut yakni daripada bahwa saya segala perbuatan, ya, segala perbuatan ini perbuatan Allah, ya. Segala perbuatan yang kita lakukan Allah. Nah,
Tetapi kalau kita tidak mengakui, tentu segalanya itu kita yang berlaku. Kita manusia inilah haula wala, ya, tidak ada daya. Ingat kan, tidak ada buaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemauan. Nah itu ialah kehendak daripada Allah Ta'ala sendiri. Nah maka kita ingatkan, kalau kita artinya mengetahui bahwa ialah ini perbuatan Allah, sekarang kita rasakan dengan zuk, ya, rasakan dengan nyawa yang ada pada kita, ya. Zuk itu nama. Nah, yang saya sebutkan tadi, zuk, nah kemudian musyahadah, kemudian kasab. Zuk itu arti ngerasakan. Ngerasakan ini apa? Ngerasakan ini ada rasa yang hidup itu. Bukan rasa badan ini macam-macam. Ya, kadang makan cabai pedas, makan gula manis, makan asam-asam, itu jasad itu. Bukan zuk, bukan. Jasad. Zuk ini yang tersambungkan daripada roh, hidup. Zuk, ya. Nah, jadi kapan merasakan zuk? Artinya idraku syai' ila zuk. Tidak mendapatkan sesuatu kecuali zuknya Allah SWT. Itu baik. Ya. Ya. Jadi namanya zuk ini yang tidak putus-putus selagi nyawa yang ada pada kita, itulah namanya zuk. Ya. Nah, ya, senyawa ada kita. Nah, maka saya ulangi bahwasanya tadi ketahui olehmu bahwa segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tiada bagi hamba, arti siapa hamba ini? Kita kalian, ya, apa? Artinya, ya, tiada bagi hamba itu pun tidak merasakan, melainkan ini tuh tadi, ya, atau makhluk ini adalah mazhar wujudnya. Nah, mazhar kenyataannya wujudnya Allah. Nah, jadi kalau kita terasa itu dia, ya, jangan ada tahu itulah dia yang sebenar-benarnya, ya. Jadi ini mazhar kenyataan dia, ya, daripada perbuatan dan segala asma dan segala sifat, ya, itu sifat arti asma Allah, sifat Allah, ya. Nah, tahu asma dah ibu bapak, tahu asma segala-gala asma galo nih, ya, apa saja ini namu galo, ya. Nah, kenapa ini katanya tadi perbuatan Allah dan segala asma Allah dan segala sifat Allah, ya. Jadi kapan nama kita pandang, yakin kamu dewe bahwa mengatakan bahwa ini asmanya Allah. Maka di sini di dalam Al-Quran mengatakan bahwa walil asma'u pada ubiha, ya, dalam Al-Quran. Hanyalah segala asma itu pada ubiha, doa, bukan doa, tuntut olehmu. Padu nama-nama ini tuntutlah olehmu, karena nama-nama itu ada di, misalnya kita di radio di speakernya ada. Nah, nama yang kita cari di dalam hati satu tempat ini tadi habis ini dekat nama lagi,
itulah dikatakan namanya Allah. Ya. Nah, seperti ini. Ini asma. Berapa macamnya asma ini? Banyak macam. Yang tutup asma, yang bentuk asma. Panjangnya ini nama, isinya ialah banyu asma. Ya. Nah, tutup sudah disebut. Pipet sudah ada. Bentuknya ini ada. Ya. Habis ya. Apa lagi? Kata lagi. Nah, itulah dionya yang dak kati ini. Ngerti tak ya? Cara kita nonton ilmu, cara kita asma. Bacanya lah. Bisa kamu terjengok. Itu rumput. Perhatikan. Selagi ada nama, itu nama rumput itu. Habis nama itu itulah. Mudah lah. Mudah nontonnya. Cuma kita dewek yang tidak ngerti. Ialah perbuatan Allah. Nama ialah namanya sesuatu. Habis nama itulah Allah. Ya. Dan kemudian sifat menunjukkan dirinya. Lawadi yang tidak lain dari dirinya. Itu baik. Jadi apa pengertian sifat? Pengertian sifat itu tidak ada yang hidup, hanya Allah SWT. Nah, ya. Kapan kita perhatikan ini? Artinya setiap waktu, setiap saat pasti tahu, pasti bertemu. Ya, ini tidak ada yang hidup, hanya Allah SWT. Berarti mati kalau tentang mengenai sifat. Asma Allah, sifat Allah. Itu ya. Jadi kita menonton dalam pengertian ini, mudah-mudahan semoga Allah akan membukakan sebagaimana itu rahasianya ya. Sekalian sifat Allah juga. Atau yang ada makhluk ini mazharnya. Nah, jadi mazhar kenyataan Allah. Ujungnya jua. Nah, menunjukkan ujungnya jua. Dan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu dijadikan daripada yaitu nur zatnya Allah. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini setiap saat ini mazhar kenyataan. Kita jangan ado ini. Seperti jengkok itu kenyataan Tuhan. Ya, bukan kedua berdewek yang nyata Tuhan itu. Nah, cuma untuk meyakinkan kamu, yakin tadi, yakin tak diri kamu mazhar Tuhan? Yakin apa tidak? Kalau kamu tidak yakin, kamu sendiri tidak beriman. Ya, atau iman itu yakin itu. Dan keimanan ini artinya sudah dibuatkan oleh Allah dulu. Lagi kita lahir ke dunia, dibuatkannya itu ialah nur iman yang ditaruhkan di dalam hati yang paling dalam. Ya. Nah, sekarang kalau kita tidak gubris, kita tidak buka, maka iman ini tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa keluar. Karena kenapa? Karena selalu diawasi oleh hawa nafsu yang dipegang oleh iblis dan setan. Jadi kalau dia tidak keluar, maka yang keluar ini itu mengandung daripada hawa nafsu kalau. Akhirnya ia itu percaya melihatkan keadaan ini namanya dunia ini tempat kita berbuat, berlaku, mencari penghidupan. Maka
dipikirkan untuk mencari kehidupan, bukan nak nuntut Tuhan. Selama-lama mencari penghidupan agar jadi selamat dipikirkan. Kapan kita memegang duit, budak sekolah, laju, udah beli baju, aduh, iman kita kepada Allah sangat jarang ini. Kapan ngomongkan, ngobrol sama kita mencari duit tuh lah. Dekatin nuntut Tuhan, kan tidak. Cobalah kapan kita, ya. Makanya kita ini terlambat kita ini sebenarnya untuk hati nuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlambat. Alhamdulillah walaupun terlambat, selama kita terus berguyur, insyaallah dibukakan oleh Allah. Percaya dah kau. Apabila kamu tuntut, apabila kamu selalu kamu renungkan diri kamu, bahkan kamu berdoa, ya Tuhan, aku berkeinginan untuk bertemu dengan Kau. Bukakan ya Allah hatiku ini agar aku ngerti dengan Engkau ya Allah. Ya kadang-kadang bersuara, yang kamu tuntut itu akulah. Nah, ya hati lain, cuma kita lain. Nuntut lain, nuntut duit itulah. Untuk beras hati, gula nak melabis pula, nak meli pula, itulah dipikirkan. Hati lain. Makanya jadi manusia ini kadang banyak berusaha, kadang-kadang memang hebat usaha, kadang-kadang termasuklah apa nomor 1 dia di dunia ini berduit. Apa dia lain, rasa kebanggaan dia tuh lah. Kalau namanya di omongan diceritakan bahwa dia hebat, rasa dia bangga karena dia berduit. Tapi dia pikirnya kalau mati kaki digawa ya beda. Ya, dah hati uang mati ngawa duit. Ya, paling-paling itu bungkus 3 lapis. Ya, nah di Palembang ini lain-lain. Bungkusnya itu selapis bungkus, lainnya buat apa namanya baju, buat kain itu baik. 3 lapis, bukan 3 lapis sekaligus, tidak. Buat kain, buat baju. Ini cara di Palembang ini. Laman kami di dusun, daerah Pemulutan, boleh tanya, kapan mati 3 lapisnya, gulung. Tidak buat baju, tidak buat kain, tidak. 3 lapis. Paling itu paling tinggi. Yang agak namanya yang berduit paling tinggi. Ya. Dibuat dari 5 bayar brutuk dia. Ahlinya balak banyaknya. Ya. Maka oleh karena itu Pak Ibu ketahui olehmu, tatkala kita mati antara jasad dengan ruh itu masih, tetapi tidak lagi sehubungan dengan jasad. Dia tak kabar roh mana tahu dia. Ya saya pernah sudah merasakan macam itu, karena aku tahu tuh. Ya, badan saya tak kabar. Yang saya tahu dari siapa itu? Roh itu. Roh yang saya dipakainya. Dimandikan wong jasadku tadi. Ya, aku tahu, aku marah itulah. Aku dah jauh-jauh dah. Ya, cuma ya dah kenal wong nyiram aku dah kenal dah. Nah, ya. Di kapan wong sudah itu namanya disembayangkan wong nyemayangnya aku dah ikut tidak ya badanku ya. Nah jadi kapan hilangnya? Tatkala badan masuk ke kubur, yang tinggal di pucuknya hawa nafsu kita.
Lama nafsu kamu sekarang kuat, ya dianya dah hilang-hilang kuat. Nah, maka iblis ini datang. Ngapa kau duduk sini? Uji nafsu, badanku